Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Baik, Kak. Wah, puji Tuhan. Kemarin kan kalian udah dengar cerita Simpson dan Delila. Nah, hari ini kakak akan ceritakan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Kalian udah pernah dengar belum? Belum, Kak. Wah, kalau begitu simak baik-baik ya cerita dari kakak. Guru, apa yang harus kita perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Apa yang ditulis di hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dan siapakah sesamaku manusia? Dia adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari yang ini, maka aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Diantarlah orang Yerusalem itu ke ruangan penginapannya. Menurut pendapatmu, siapakah di antara orang ketiga ini adalah sesama manusia yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Orang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, kita dapat belajar dari kisah ini. Pertama, terlihat sekali bahwa ahli Taurat yang sudah mengetahui kebenaran yang baik dan benar, tapi masih ingin mencobai Yesus. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menghindari niat jahat atau mencobai orang lain untuk merendahkan atau membuktikan kelemahan mereka. Sebaliknya, kita seharusnya menggunakan pertanyaan atau diskusi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. Nah, tujuan Tuhan Yesus menciptakan kisah ini adalah untuk mengajarkan nilai-nilai belas kasihan. Belas kasihan tersebut tidak hanya berhenti pada perasaan empati atau simpati teman-teman, tapi harus diikuti dengan tindakan nyata. Orang Samaria dalam kisah ini adalah musuh dari orang Yahudi. Namun, dia tidak membiarkan perbedaan itu menghalangi rasa belas kasihan kepadanya. Nah, ini mengingatkan kita untuk mengatasi prasangka perbedaan yang mungkin kita miliki terhadap orang lain. Nah, kita dipanggil untuk menjalani hidup dengan kepedulian dan kasih sayang terhadap semua sesama manusia. Apakah kalian mengerti adik-adik?